penyakit batu saluran kemih yang saat ini menjadi masalah terbesar di bidang urologi, berada setelah infeksi saluran kemih dan pembekukan prostat. Di Indonesia, kejadian ini berada di posisi kedua terbanyak dan paling banyak membutuhkan tindakan medis. Kejadian ini juga ditemukan pada 7 hingga 10 dari 1.000 pasien di rumah sakit, terutama pada laki-laki memiliki 3 lebih tinggi daripada perempuan. Faktornya itu dari faktor genetik, lingkungan, dan makanan seperti diet tinggi protein menjadi penyebab yang sangat terbesar. Prevalensi urolithiasis sepanjang hidupnya diperkirakan 11-15% dengan resiko yang berbeda tergantung dari usia, jenis kelamin, ras, serta lokasi geografisnya. Berdasarkan lokasinya, batu saluran kemih ini terbanyak muncul pada ureter, diikuti oleh ginjal dan uretra. Kondisi ini dapat tanpa menimbulkan gejala, tetapi juga dapat menimbulkan keluhan yang berat, seperti nyeri holik, hematuria, mual, muntah, atau demam. Lalu, diagnosis ini harus ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Definisi urolithiasis adalah di mana terbentuknya batu kristal pada kandung kemih termasuk ginjal, uretra, dan juga ureter. Nah, batu ini biasanya terdiri dari kalsium fosfat, kalsium oksalat, sistin, dan juga MAP, santin, dan zat lainnya. Mengetahui komposisi tersebut, batu ini penting untuk mencegah kekambuhan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada penyebab terbentuknya batu saluran kemih. Yang pertama, Mas Dadan, ada aliran urin yang terhambat, dan yang kedua ada masalah metabolis. dan selanjutnya yang ketiga ada infeksi saluran kemih. Yang keempat ada kurang minum, dan ada juga penyebab yang belum jelas yaitu idiopatik. Selanjutnya ada tanda dan gejala batu saluran kemih. Yang pertama ada nyeri saat berkemih, yang kedua ada sering ingin buang air kecil terutama pada malam hari, yang ketiga aliran urin tersembat atau terputus-putus, yang keempat ada sulit memulai atau menahan aliran urin, yang kelima nyeri di perut bagian bawah, yang keenam ada hematuria sampai urin berwarna merah atau pink bercampur dengan darah, yang keenam ada urin keruh atau berbau tajam, kedelapan tidak bisa menahan kencing atau argensi. Selanjutnya itu adalah cara mengatasi penyebab dasarnya atau agar batu tidak muncul kembali. Yang pertama itu adalah atasi dulu BPH-nya atau benigna prostatic hiperlapsia, bisa dengan obat atau juga operasi. Selanjutnya adalah tangani dulu struktur uretranya, dan yang ketiga itu adalah sembuhkan infeksi kronis, dan yang terakhir itu ada angkat benda asing dalam kandung kemih. Selanjutnya itu ada pencegahan kambuhnya. Yang pertama itu adalah bisa dengan perbanyak minum, terus hindari stres retensi urin dan obstruksi saluran kemih, dan selanjutnya adalah jaga kebersihan jika menggunakan selang kateter urin, dan yang terakhir itu sesuaikan pola makan sesuai dengan jenis batu. Untuk penata laksanaan medis yang dapat dilakukan pada penyakit ini, yang pertama adalah dengan terapi non-bedah atau konservatif, di mana hal utama yang dapat kita lakukan adalah kita dapat mengkonsumsi banyak cairan atau perbanyak minum untuk membantu peluruhan pada ginjal. Yang kedua juga dapat mengkonsumsi obat pereda nyeri, dan yang terakhir dapat mengkonsumsi antibiotik jika terdapat infeksi, namun harus sesuai dengan resep dokter. Kemudian ada beberapa tindakan bedah ataupun operasi yang dapat dilakukan pada penyakit ini. Yang pertama adalah penyakit TULC ataupun yang dapat dijadikan pilihan utama, di mana pada tindakan ini batu dihancurkan dengan alat endoskopi melalui uretra dengan sinar laser maupun alat jekat. Yang kedua ada operasi percutaneous cystolithotomy, di mana pada operasi ini akan dilakukan sayatan kecil di area suprapubik yang cocok untuk batu besar ataupun adanya penyempitan pada bagian uretra. Dan yang terakhir juga ada operasi terbuka atau open cystolithotomy, di mana operasi ini dapat dilakukan jika adanya jumlah batu yang banyak dan juga bentuk batu yang besar. Di sini pun juga ada klasifikasi dari batu saluran kemih. Yang pertama ada jenis ukurannya, ada ukuran kecil kurang dari 1 cm, ukuran sedang 1-3 cm, dan ukuran besar lebih dari 3 cm. Adapun juga berdasarkan jumlahnya, yang pertama ada tunggal dan juga multipel. Ada juga berdasarkan komposisi batu, sama seperti batu saluran kemih lainnya. Yang pertama ada kalsium oksilat, dan yang kedua ada asam urat. Adapun juga berdasarkan penyebabnya, yang kesatu ada batu primer, terbentuk langsung di kandung kemih, terjadi karena retensi urin kronis dan juga malnutrisi serta infeksi. Adapun juga yang kedua yaitu batu sekunder, berasal dari ginjal atau ureter,
yang turun ke kandung kemih. Akibatnya yaitu terjadi batu terlalu besar karena susah dikeluarkan melalui ureter. Upaya pencegahannya yaitu 1. Resiko batu kambuh meningkat sehingga penyebabnya harus diatasi. Yang kedua, hidrasi cukup penting untuk mencegah pembentukannya batu. Yang ketiga, bila obstruksi karena pembesaran prostat, tindakan bedah boleh dilakukan.